Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini kita akan membahas part 2 dari soal-soal hukum keperawatan keluarga. Yang belum sempat nonton part 1, nanti saya tuliskan linknya pada description box di bawah. Selamat menonton. Baik, ini adalah soal yang pertama. Teman-teman dipersilakan untuk membaca soalnya dan menjawab pertanyaannya dalam hati ataupun pada catatan masing-masing. Oke, saya rasa teman-teman sudah menemukan jawabannya masing-masing. Baik, kita akan coba membahas soalnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah tugas keluarga di bidang kesehatan pada kasus. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa tugas keluarga di bidang kesehatan itu ada 5, yaitu mengenal masalah, memutuskan tindakan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita perhatikan soal di sini, dia fokusnya adalah pada suaminya, yang mana agar suaminya dapat berpartisipasi aktif dalam hal ini sebagai PMO atau pengawas minum obat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tugas di bidang kesehatan yang sedang diperankan oleh keluarga di atas adalah merawat keluarga yang sakit atau bagian C. Baik, kita melangkah ke soal yang kedua. Teman-teman silahkan dibaca soalnya, diperhatikan poin demi poin, kemudian dijawab pertanyaannya. Baik, kita coba bahas. Jadi teman-teman ketika memperhatikan pertanyaan yang ditanyakan pada soal ini adalah peran perawat. Nah, kita lihat ada 5 option di sini dan kita coba mencari kata kunci pada soal. Nah, di soal ini kata kuncinya yang pertama adalah perawat membantu klien untuk menemukan jalan keluar terbaik. Nah, kemudian perawat harus mengetahui sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kalau kita menghubungkan antara soal dengan peran perawat, maka dapat disimpulkan bahwa peran yang sedang dimainkan perawat pada kasus ini adalah peran sebagai fasilitator. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Teman-teman silahkan dibaca dengan baik soalnya, kemudian perhatikan pertanyaannya dan optionnya. Baik, jika sudah selesai, kita langsung masuk pada pembahasannya. Jadi yang pertama, ketika kita melihat pertanyaannya, yang ditanyakan adalah tujuan umum. Jadi tujuan umum dari asuhan keperawatan yang akan dilakukan perawat pada kasus ini. Untuk asuhan keperawatan keluarga, teman-teman perlu ingat bahwa tujuan umum dari asuhan keperawatan keluarga itu mengacu ke 5 tugas kesehatan keluarga. Baik, di soal sebelumnya saya sudah menyampaikan juga tentang tugas kesehatan keluarga. Nah, kalau kita perhatikan di sini tugas kesehatan keluarga yang
belum terpenuhi di sini yang akan menjadi tujuan umum dari asuhan keperawatan keluarga yang akan diberikan oleh perawat. Baik, kita coba lihat apa saja yang keluarga sudah lakukan untuk anak ini. Yang pertama, keluarga sudah memahami tentang penyakit anaknya dan melakukan perawatan rutin terhadap anak tersebut. Nah, jika kita kaitkan dengan tugas kesehatan keluarga, dapat kita pastikan bahwa tugas 1, 2, dan 3 itu sudah terpenuhi karena di sini keluarga bahkan sudah mampu melakukan perawatan rutin. Namun ketika kita kembali ke bagian atas dari soal, di situ tampak terlihat mainan anak ini berserakan di mana-mana. Sehingga anak ini tampak kesulitan untuk melewati mainannya yang berserakan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keluarga ini belum mampu memodifikasi lingkungan, sehingga yang menjadi tujuan umum asuhan keperawatan ini adalah keluarga mampu memodifikasi lingkungan anak. Jawabannya jelas D. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya, diperhatikan kata-kata kuncinya, kemudian dijawab pertanyaannya. Baik, jika jawabannya sudah ditebak, mari kita coba bahas soalnya. Jadi yang ditanyakan adalah diagnosa keperawatan keluarga. Nah, kalau kita perhatikan soal, rata-rata atau bahkan semua datanya mengarah ke data positif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang akan muncul adalah diagnosa sejahtera atau diagnosa potensial. Perlu saya ingatkan bahwa jika kita memperhatikan soal dan data-datanya mengarah ke data positif atau data positifnya lebih banyak daripada data negatifnya, maka kita harus berpikir ke arah diagnosa potensial jika yang ditanyakan adalah diagnosanya. Nah, salah satu ciri-ciri diagnosa potensial adalah dimulai dengan kata kesiapan. Baik, kita kembali ke soal. Jadi di sini klien sedang dalam proses adaptasi terkait pola komunikasi, kebutuhan emosi, psikologi, serta kebutuhan seksual. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang sedang dilakukan keluarga adalah meningkatkan hubungan, sehingga diagnosanya adalah kesiapan meningkatkan hubungan. Baik, ini soal yang terakhir untuk part 2. Silahkan teman-teman baca, pahami, dan kemudian dijawab. Baik, kita perhatikan soalnya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah fungsi keluarga. Nah, sebenarnya soal model ini sangat mudah ya. Jadi jika teman-teman terbiasa membaca buku keperawatan keluarga khususnya pada fungsi-fungsi keluarga, maka teman-teman secara otomatis akan sangat mudah membedakan masing-masing fungsi dari keluarga. Nah, kalau kita perhatikan soal ini, yang sedang dikaji perawat pada kasus ini adalah fungsi afektif. Jelas ya, perawat tersebut mengkaji gambaran dari keluarga, kemudian perasaan memiliki dan dimiliki, kemudian dukungan. Nah, itu sangat jelas bahwa yang sedang dikaji adalah fungsi afektif. Demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga teman-teman yang akan ikut hukum di minggu ini semuanya dapat memiliki predikat kompeten.
Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.